Halo para bosku, saya Yedija Agung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Poco X3 Pro, smartphone mid-range di harga 3 jutaan, lebih tepatnya 3,5 juta untuk internal 6128 yang menggunakan chipset kelas flagship yaitu Snapdragon 860 yang membuat brand lain kerasa kemahalan. Dengan modal Snapdragon 860, apakah Poco X3 Pro worth it untuk dibeli? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Poco X3 Pro menggunakan desain bodi yang sama persis dengan versi sebelumnya, yaitu Poco X3 NFC. Bodi yang memiliki berat mencapai 215 gram, memiliki sertifikat IP rating 53 yang hanya tahan dengan cipratan air saja, tidak untuk berenang ya bosku. Masih menggunakan slot hybrid SIM, menggunakan material plastik di bagian bodi belakangnya. Tetapi yang membedakan adalah Poco X3 Pro menggunakan proteksi layar yang udah Corning Gorilla Glass 6, sedangkan Poco X3 NFC masih menggunakan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Tetapi secara overall, experience yang didapat dari Poco X3 Pro ini sama persis dengan pendahulunya yaitu Poco X3 NFC. Mulai dari genggaman dan desain yang sedikit diubah dengan warna glossy yang sedikit cakep dan teksturnya sedikit lebih halus. Ini masalah selera aja ya bosku. Pindah di layarnya. Layar Poco X3 Pro masih sama dengan pendahulunya yaitu Poco X3 NFC yang masih menggunakan layar IPS LCD dengan bentang layar 6,67 inch, screen to body ratio 84,6%, memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz yang sudah support XDR10 dengan kecerahan maksimal mencapai 450 nits, dan Poco X3 Pro menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 20:9. Menurut saya, meskipun layarnya masih IPS LCD, tetapi secara keseluruhan tergolong bagus. Meskipun warnanya tidak sepekat Super AMOLED-nya Redmi Note 10 ya, dan kerasa smooth berkat refresh rate 120 Hz-nya. Serta cukup gonjreng dengan kecerahan mencapai 450 nits-nya. Poco X3 Pro yang saya bawa ini berjalan di Android 11 dengan MIUI 12.0.3. Menurut saya user interface-nya cukup fresh dan lumayan simple. Dan yang menjadi andalan dari Poco X3 Pro adalah menggunakan chipset Snapdragon 860 dengan fabrikasi 7 nanometer dengan GPU Adreno 640. Untuk masalah performa, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja sangat lancar sekali. Dan untuk pemakaian game berat pun bisa dilebas semua. Poco X3 Pro yang saya bawa ini varian RAM 6GB dengan internal 128GB. Menurut saya varian yang rendah dan value for money banget sih, karena internal 256GB terlalu banyak dan mubazir. Tetapi apabila internal 128GB dirasa kurang, maka bisa menambah microSD dengan mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Poco X3 Pro masih menggunakan slot hybrid SIM tray. Pindah di kamera belakang Poco X3 Pro terdapat 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa wide mengalami penurunan dari Poco X3 NFC, yaitu dari resolusi 64MP ke 48MP dengan aperture 1,8 dan terdapat PDAF. Dan lensa kedua sebagai lensa ultrawide memiliki resolusi sebesar 8MP dengan aperture 2,2 dan memiliki sudut lebar mencapai 119 derajat. Dan lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 2MP dengan aperture 2,4. Dan lensa keempat memiliki depth sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Poco X3 Pro support rekaman mencapai 4K 30fps dan bisa merekam video dengan lensa makro yang hanya bisa berjalan di resolusi HD 30fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Poco X3 Pro beresolusi sebesar 20MP dengan aperture 2,2 dan Poco X3 Pro support perekaman video mencapai Full HD 30fps saja.
merekam video menggunakan Poco X3 Pro di resolusi Full HD 30 fps dengan stabilisasi mati. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah terjelas dengan baik mikrofonnya? Kalian nilai sendiri ya. Ini merekam video menggunakan Poco X3 Pro di resolusi Full HD 30 fps dengan stabilisasi hidup seperti ini. Kalau saya lihat dari sini terlihat lebih smooth ya. Ini merekam video menggunakan lensa ultrawide di Poco X3 Pro. Ya, kira hasilnya seperti ini. Smooth. Tapi stabilisasi hanya ada di lensa utama aja. Tapi ini udah smooth sekali sih. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Pindah di fitur dual video. Fitur dari X3 Pro di Poco. Kayak gini hasilnya, bisa diganti-ganti seperti ini atau seperti ini, bisa. Jadi langsung di switch aja bisa kayak gini. Fiturnya keren sih. Pindah di kamera depan menggunakan Poco X3 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Cropping sekali ya nih. Ini menggunakan kamera depan menggunakan Poco X3 Pro dengan editan bokeh seperti ini. Kelihatan bokeh sekali ya. Jadi fokus di orangnya, di objeknya. Jadi belakang ngeblur. Keren sih. Harga 3 jutaan dapat fitur kayak gini. Pindah di speakernya, Poco X3 Pro sudah menggunakan stereo speaker dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya cukup kenceng, bass berasa tapi kurang bulat, treble lumayan kuat tapi kurang clarity. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Poco X3 Pro memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint yang penempatannya menyatu dengan tombol power yang letaknya kurang naik dikit menurut saya. Dan untuk kecepatan fingerprintnya sendiri cepat dan responsif. Selain itu Poco X3 Pro memiliki face unlock dan untuk kecepatan bacanya sendiri cepat dan akurat. Dan Poco X3 Pro sudah memiliki NFC yang berfungsi untuk melihat saldo e-money atau e-tol. Dan terdapat IR blaster yang berfungsi sebagai remote. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Poco X3 Pro sebesar 5160 mAh. Kapasitas baterai yang besar dan cocok untuk kalian yang banyak aktivitas di luar ruangan. Dan sudah menggunakan USB Type-C
tinggi sehingga support fast charging 33 watt. Untuk pengisian baterainya sendiri dari 0 sampai 60% dibutuhkan waktu 30 menit dan untuk 0 sampai 100 dibutuhkan waktu 1 jam lebih dikit. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game akan mendapatkan screen on time kurang lebih 6 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Poco X3 Pro recommended? Menurut saya recommended. Apabila kalian mencari chipset kelas flagship untuk pemakaian gaming, tidak masalah desain bodi belakang, stereo speaker, fitur kamera yang canggih, refresh rate 120Hz, sudah support XDR10, kapasitas baterai yang besar, terdapat fitur NFC, dan ada IR Blaster untuk remote, serta harganya yang hanya 3,5 juta aja untuk varian RAM 6GB dengan internal 128GB. Tetapi apabila kalian mencari layar AMOLED, kualitas kamera yang bagus, tidak mencari chipset flagship, memiliki kecerahan mencapai 1200 nit, desain body yang lebih clean, dan berkisar di harga yang sama yaitu 3,5 juta untuk varian RAM 6GB dengan internal 64GB, maka kalian bisa membeli saudaranya yaitu Redmi Note 10 Pro. Jadi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian saja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.